Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Kali ini kita masih belajar di tema 7, subtema 3. Indahnya persatuan dan kesatuan negeriku di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Silakan anak-anak persiapkan buku modulnya, buka halaman 72 pembelajaran 5. Toleransi dalam keragaman sangat penting dalam upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, sudah seharusnya kamu membiasakan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa mampu membuat karya seni dengan teknik menempel, yaitu montase dan kolase. Yang kedua, siswa mampu membuat karangan tentang kerajinan atau perilaku yang ada di sekitar kalian. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan sikap-sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sikap yang perlu kalian kembangkan dalam pembelajaran kali ini adalah teliti dan cermat. Rancangan karya teknik menempel. Silakan buka buku modulnya halaman 72. Membuat karya teknik tempel diawali dengan membuat rancangan karya. Rancangan karya merupakan gambaran karya yang akan kalian buat ya anak-anak. Rancangan karya dibuat di media kertas gambar menggunakan pensil dan penghapus. Salah satu bentuk kerajinan tangan yang menarik adalah montase dan kolase. Masih ingatkah kamu tentang perbedaan kedua karya seni tersebut? Tentunya masih ingat ya anak-anak. Montase dihasilkan melalui proses penempelan gambar-gambar yang sudah jadi dari majalah atau sumber yang lain, majalah, koran, atau internet. Sedangkan kolase adalah hasil karya yang dihasilkan dari menempel benda-benda seperti kayu, kancing, daun kering, ataupun kertas. Nah, berikut Miss Dewi akan menjelaskan beberapa karya seni, ada montase, ada kolase, ada mosaik, dan ada karya aplikasi. Nah, untuk cara membuat karya montase, pertama, anak-anak harus menentukan tema karya. Misalnya, tema tentang keragaman budaya di Indonesia. Yang kedua, buatlah rancangan karya montase pada selembar kertas. Yang ketiga, carilah gambar-gambar sesuai dengan rancangan anak-anak. Misalnya, gambar tersebut kalian peroleh dari majalah bekas, koran bekas, ataupun dari internet. Kemudian guntinglah gambar-gambar tersebut sesuai dengan tema, sesuai dengan yang kamu pilih. Rekatkan potongan gambar-gambar pada kertas sesuai rancangan. Jika perlu, lengkapi dengan gambar dengan menggunakan pensil lalu diwarnai. Nah, bagaimana cara membuat karya kolase? Membuat karya kolase sangat mudah ya anak-anak. Jadi yang pertama, buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Yang kedua, siapkan bahan atau kolase, misalnya kertas, kain, kayu, atau biji-bijian. Potong-potong bahan kolase kecuali biji-bijian. Tempelkan potongan-potongan bahan menjadi pada gambar menjadi gambar yang menarik. Ini adalah karya mosaik. Langkah-langkah membuat karya mosaik adalah yang pertama, menyiapkan alat dan bahan dan rancangan karya mosaik. Yang kedua, membuat sketsa karya pada media yang disiapkan. Memotong bahan menjadi kepingan. Setelah menjadi kepingan, rangkailah bahan tersebut pada sketsa karya yang sudah anak-anak buat. Tempelkan dengan menggunakan lem putih atau lem kayu. Nah, sekarang mosaiknya sudah jadi. Dan yang terakhir adalah karya aplikasi. Nah, ini contohnya yang terbuat dari kain ya anak-anak, flanel. Nah, langkah-langkah membuat karya aplikasi yang pertama adalah siapkan alat dan bahan serta rancangan karya kalian. Buatlah sketsa gambar pada media kain yang kalian mau isi.
memotong bahan sesuai dengan pola gambar pada rancangan, menempelkan potongan bahan dengan menggunakan lem atau kalian bisa menjahit bagian tepinya. Nah, setelah kalian selesai menjahit, karya aplikasinya sudah jadi. Nah, anak-anak, dalam membuat karya tentunya kalian harus menambah ilmu kalian, menambah pengetahuan kalian dengan membaca. Nah, bagaimana cara kita memperoleh informasi dalam bacaan? Nah, anak-anak, dalam tiap bacaan memuat informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca. Informasi dalam bacaan dapat diketahui dengan menggali pertanyaan menggunakan kata tanya adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kalau apa itu untuk menanyakan apa ya anak-anak? Apa untuk objek yang akan dibicarakan. Di mana untuk informasi terkait tempat. Kapan untuk informasi yang terkait dengan waktu. Siapa itu untuk orang yang dibicarakan. Mengapa untuk informasi terkait alasan, dan bagaimana terkait dengan uraian peristiwa. Nah, anak-anak agar lebih memahami isi bacaan, kamu juga dapat menggunakan teknik membaca intensif. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar menemukan informasi melalui bacaan intensif. Ayo kalian ingat-ingat kembali langkah-langkah membaca intensif tersebut ya. Dan baik anak-anak, nah dalam toleransi tentunya kita harus gunakan hal itu dalam kehidupan sehari-hari, karena bangsa Indonesia terdapat banyak sekali keragaman. Nah, salah satu contoh toleransi atas keragaman suku bangsa adalah dengan turut melestarikan dan menjaga peninggalan sejarah di Indonesia dan menghormati perbedaan adat istiadat. Sikap toleransi harusnya dikembangkan dan dilakukan tidak saja di lingkungan rumah ya anak-anak atau tempat kalian tinggal, namun juga saat kalian berada di sekolah ataupun saat berada di tempat umum atau di masyarakat. Nah, berikut adalah contoh-contoh penerapan sikap toleransi dalam berbagai lingkungan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lingkungan keluarga. Contohnya apa ya anak-anak? Ini kalian bisa terapkan sendiri di rumah. Yang pertama, membantu pekerjaan orang tua di rumah, seperti menyapu, mencuci piring, pekerjaan yang bisa anak-anak lakukan di rumah. Yang kedua, membantu adik saat kesulitan dalam belajar. Bagi kalian yang punya adik yang masih kecil, kalian bisa membantu apabila adik mengalami kesulitan dalam belajar. Yang ketiga, menghargai perbedaan antar anggota keluarga. Nah, antar anggota keluarga tentunya memiliki perbedaan, misalnya perbedaan kegemaran. Tentunya kita harus saling menghargai. Yang keempat, menjaga ketenangan saat jam tidur siang. Jangan menonton TV dengan suara atau volume yang keras, karena itu dapat mengganggu. Dan yang kelima, mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua. Itu yang terpenting ya, sikap-sikap toleransi yang harus anak-anak terapkan dalam lingkungan keluarga. Nah, kalau di sekolah contohnya apa ya anak-anak? Nah, kalau di sekolah, sikap toleransi yang kalian bisa terapkan yaitu pertama, menjaga ketenangan dalam kelas saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Menghargai pendapat teman. Yang ketiga, tidak membedakan suku, agama, ras dari teman kalian saat kalian bergaul atau berteman. Yang keempat, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Selanjutnya, mematuhi tata tertib sekolah. Nah, sekarang kita mau lihat contoh toleransi di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak yang pertama, ramah kepada tetangga. Itu yang penting ya, supaya kita tidak terlihat benci atau bagaimana, kita harus ramah kepada tetangga. Yang kedua, mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Misalnya apa? Kerja bakti, gotong royong, atau kegiatan
tetangga yang melakukan upacara adat, kita bisa membantu. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Nah, anak-anak, itu ya beberapa sikap toleransi yang anak-anak bisa kembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, anak-anak bisa terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini dan ayo merangkum apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama, kita sudah belajar tentang rancangan karya dengan teknik menempel. Yang kedua, bagaimana kalian menggali informasi di dalam bacaan supaya kalian memahami maksud dari bacaan. Yang ketiga, kita sudah belajar bagaimana membiasakan sikap toleransi dalam keberagaman. Nah, anak-anak, sekian video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.